Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen, teman-teman peneliti, dan juga mahasiswa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana menulis jurnal Scopus atau menulis jurnal internasional yang terindeks pada indeks Scopus. Perlu teman-teman ketahui bahwa Dikti telah mengeluarkan edaran untuk kategori jurnal internasional bereputasi itu ada dua. Yang pertama jurnal yang terindeks pada Web of Science, dan yang kedua jurnal yang terindeks pada Scopus. Nah, di berbagai kampus di Indonesia memang yang lebih populer saat ini adalah Scopus. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, misalnya seperti di Malaysia, universitas-universitas di Malaysia sudah beralih dari menggunakan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ke jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science. Tapi di Indonesia saya kira masih sangat populer Scopus, karena itu juga di dalam persyaratan kenaikan pangkat untuk guru besar itu juga mensyaratkan jurnal yang terindeks Scopus atau jurnal yang terindeks pada Web of Science. Teman-teman dosen, para peneliti, dan juga mahasiswa, sebagian besar orang mengatakan bahwa publish di jurnal Scopus itu sulit, sehingga banyak menjadi satu keluhan ya, bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga di kalangan dosen-dosen. Mahasiswa S3 misalnya, ada yang kelulusannya menjadi terhambat karena tidak mudah untuk publish di jurnal Scopus. Begitu juga dosen-dosen yang sulit untuk mengajukan kepangkatan guru besarnya karena belum bisa publish di jurnal Scopus. Nah, teman-teman dosen, teman-teman peneliti, dan juga mahasiswa, di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya untuk bisa publish di jurnal Scopus. Saya tidak mengatakan bahwa jurnal publish di jurnal Scopus itu mudah, tetapi tidak sesulit yang dibayangkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat rankingan di jurnal Scopus ya, itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada jurnal Q1, jurnal Q2, jurnal Q3, jurnal Q4 yang menunjukkan gradasi tingkat kesulitan. Makin tinggi, yaitu makin kita ingin publish di jurnal yang Q1, tentu tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Nah, sehingga bagi para pemula ya yang ingin publish di jurnal Scopus, kita bisa mulai dari jurnal Scopus yang ada di dalam kategori paling bawah, misalnya terindeks Scopus Q4 atau terindeks Scopus di Q3. Masuk dalam ranking Q3. Tentu ini akan jauh lebih mudah ya dibanding kita langsung menyasar pada jurnal Q1. Ya. Teman-teman dosen, para peneliti, dan juga mahasiswa, saya ingin sharing sedikit bagaimana kita bisa menyiapkan naskah yang baik ya, karena semua bermula dari hal ini. Sehingga kita bisa publish di jurnal bereputasi atau jurnal yang terindeks Scopus. Yang saya lakukan sebenarnya cukup sederhana ya, dan ini bisa diikuti oleh semua. Ini strategi yang saya lakukan dalam menulis jurnal Scopus. Saya ingin gunakan satu term yang banyak dikenal oleh orang, yaitu from imitation to innovation. Strategi dari imitasi menuju inovasi. Ini sebenarnya bukan semata-mata strategi untuk menulis jurnal ya, tetapi ini strategi yang terbukti dalam melakukan transformasi sebuah bangsa, sebuah negara,
Jepang sukses dengan strategi from imitation to innovation. Korea sukses dengan strategi from imitation to innovation, dan Cina yang sekarang juga menjadi satu kekuatan ekonomi dunia yang compete dengan superpower Amerika Serikat juga sukses dengan menerapkan strategi from imitation to innovation. Jadi strategi ini adalah strategi yang natural, strategi yang memang secara alamiah dimiliki oleh manusia. Semua bermula dari meniru, kemudian kita melakukan improvement untuk bisa menawarkan inovasi-inovasi baru. Nah, inilah prinsip dasar yang saya lakukan di dalam menulis jurnal, terutama untuk bisa publish di jurnal Scopus. Langkah-langkah yang saya lakukan ini bisa kita mulai dengan melakukan pencarian. Fine. Saya berusaha mencari jurnal-jurnal yang menarik, jurnal-jurnal yang sedang tren, atau jurnal-jurnal yang memiliki potensi ya untuk bisa berkembang menjadi lebih besar lagi penelitian-penelitiannya. Kemudian dari jurnal-jurnal yang menarik itu saya pelajari. Satu persatu saya pelajari, satu persatu saya baca. Saya baca dari mulai abstraknya, pendahuluannya, metode yang digunakannya, sampai hasil pembahasan dan kesimpulan. Dan jangan lupa juga kita lihat rekomendasi, ya, terutama rekomendasi untuk di future research-nya. Karena biasanya umumnya jurnal-jurnal internasional yang bagus, para penulisnya selain membuat kesimpulan, dia juga memberikan rekomendasi penelitian-penelitian ke depan itu nanti seperti apa yang bisa menyempurnakan penelitian-penelitian atau bisa melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para penulisnya. Nah, kemudian ide dasarnya, konsep dasarnya kita copy. Nah, kita copy, kita ikuti, ya. Copy di sini bukan berarti kita mencontek dengan cara melakukan plagiarism, ya, tetapi kita mengcopy idenya. Misalnya kita melihat satu penelitian, ya, dengan menggunakan teori of planned behavior. Nah, kita tahu teori of planned behavior ini teori yang sangat umum dalam perilaku konsumen. Ya, bagaimana konsumen mengadopsi satu produk baru misalnya. Nah, kemudian dari teori of planned behavior itu kita copy teori dasarnya, ya, yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian kita pelajari apa kelemahan-kelemahan dari teori of planned behavior yang diterapkan di dalam penelitian tersebut. Nah, ketika kita mampu menemukan kelemahan-kelemahannya, tentu kita harus banyak membaca referensi, banyak membaca artikel-artikel lainnya yang relevan, ya. Kemudian kita lakukan improvement, kita lakukan perbaikan. Misalnya kita mengurangi variabelnya, atau kita menambah variabelnya, atau kita memasukkan satu konsep-konsep baru, atau kita melakukan kombinasi dengan teori lainnya untuk bisa menyempurnakan teori of planned behavior ini, ya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, perbaikan inilah sebenarnya satu gap yang bisa kita tawarkan sebagai satu kebaruan, sebagai suatu novelty. Nah, para reviewer, para editor jurnal biasanya akan melihat dari sisi kebaruan apa yang ditampilkan oleh jurnal ini, kebaruan apa yang ditampilkan oleh tulisan kita. Nah, kebaruan itu bisa kita eksploitasi, ya, dari kita menyebutkan kelemahan-kelemahan penelitian sebelumnya, ya, kemudian kita memberikan tawaran-tawaran untuk melakukan improvement. Nah, kemudian dari setelah kita menemukan celah-celahnya, mana yang harus kita improve, ya, kemudian kita tulis ulang. Tentu fase sebelum tulis ulang kita melakukan penelitian, ya.
untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan menambah variabel atau kita merubah metodenya, mengganti metodenya. Ya. Nah, kemudian kita menulis ulang, ya. Kemudian setelah itu kita rapikan tulisannya, kemudian kita submit, ya, dan kita publish. Sederhana bukan? Jadi simple ya. Kita kumpulkan, kita temukan ya jurnal-jurnal yang menarik, kemudian kita pelajari. Selanjutnya kita copy, selanjutnya kita improve, ya. Kemudian kita lakukan penulisan ulang. Setelah itu, kalau sudah jadi, tinggal kita publish. Ya. Nah, dari mana kita bisa menemukan ide-ide untuk jurnal yang mau kita tulis? Nah, biasanya sumber inspirasi yang saya gunakan ada beberapa publisher besar ya yang selalu saya akses. Yang pertama dari Emerald Publishing, ya, di sini mereka memiliki banyak sekali jurnal yang relevan dengan bidang saya tentunya. Kemudian Taylor and Frances Group, ya, ini juga memiliki banyak sekali jurnal-jurnal yang berkualitas, ya. Kemudian Elsevier, jelas ya, ini menyediakan begitu banyak jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi, ya. Kemudian Springer, Wiley, dan Sage Journals. Nah, cara yang saya lakukan, saya mencoba membaca, ya, dan membuat summary dari masing-masing artikel yang menurut saya menarik. Menarik tentu dalam hal ini sesuai dengan concern saya, ya. Misalnya concern saya adalah bagaimana meningkatkan capability dari small and medium enterprise. Maka saya akan mencari jurnal-jurnal yang relevan, yang related dengan itu, jurnal-jurnal yang menarik ya dari perspektif itu, dari publisher ini. Kemudian saya baca satu-satu. Saya baca dari mulai abstraknya, pendahuluannya, literatur reviewnya, metodenya, hasilnya, sampai pada kesimpulannya. Saya buat summary, ya. Dan ini kalau kita biasa membaca jurnal, ya, maka makin lama kita akan familiar dengan bagaimana para penulis itu menyajikan pikiran-pikirannya, menyajikan hasil-hasil temuannya, kemudian bagaimana para peneliti itu menyajikan satu diskusi ya di dalam artikel itu yang menarik, ya, sehingga paper-paper mereka bisa publish di jurnal-jurnal yang berkualitas. Nah, sediakanlah waktu untuk membaca, ya. Ini konsep idealnya kalau yang saya lakukan one day one article. Pokoknya satu hari itu kita coba membacalah jurnal-jurnal Scopus. Ya, satu jurnal Scopus itu cukup. Kita buat summary-nya. Kalau dalam hari itu kita full sibuk, kita nggak sempat membaca, ya, kita bisa akumulasikan. Misalnya setiap hari Jumat kita alokasikan khusus untuk membaca artikel. Berarti dalam satu minggu itu kita minimum membaca 5 artikel. Nah, sehingga di dalam waktu 1 bulan kita bisa mengumpulkan 20 artikel. Kita sudah membaca 20 paper. Nah, dari 20 paper itu tentu kita akan terpapar, ya, ide-ide, ya, terpapar suatu diskusi-diskusi, ya, dialektika yang ada di dalam jurnal itu. Nah, dari situ kita bisa menemukan celah-celah di mana kekurangan, di mana kelemahan, di mana yang belum dibahas oleh banyak peneliti, ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan satu ide yang bisa kita gunakan untuk melakukan improvement, ya. Nah, selanjutnya setelah kita membaca minimum 20 artikel tadi, kita copy ide-idenya, ya. Kita copy ide-idenya, kita kritisi ide-idenya tadi, ya. Kita pelajari dengan seksama, ya.
Nah, kemudian kita lakukan improvement. Nah, ini yang saya lakukan biasanya, saya melis di bagian future recommendation-nya ya, bagian rekomendasi riset ke depannya dari masing-masing artikel itu apa aja. Misalnya di artikel itu dikatakan meskipun artikel ini memiliki kelebihan, telah mampu menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan, tetapi masih ada kelemahannya. Kelemahannya apa saja? Nah, biasanya dia menyebutkan, misalnya kelemahannya penelitian ini belum membahas hubungan antar variabel X dengan variabel Y misalnya, atau belum membahas tentang variabel demografinya, dinamika yang terjadi dan sebagainya. Nah, dari future recommendation itu kita bisa menemukan satu celah ya, yang bisa kita perbaiki, ya, yang bisa kita perbaiki untuk paper yang akan kita tulis. Nah, kemudian bagaimana kita memperbaikinya? Tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, mungkin kita perlu menambahkan variabel-variabel baru atau mengurangi variabel-variabel yang sudah ada ya dengan memodifikasi, menambah variabel-variabel baru. Atau kita melakukan perubahan pada metodenya. Misalnya sebelumnya mereka hanya menggunakan pada umumnya hanya menggunakan regresi berganda ya. Nah, kemudian kita mencoba menawarkan menggunakan metode structural equation model. Nah, tentu kita harus bisa menunjukkan apa kelebihan-kelebihan dari metode yang kita tawarkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang harus kita improve, ya, maka mulailah kita membuat desain penelitiannya. Kita kumpulkan data, kita perkaya referensi dengan referensi yang terbaru, ya. Kemudian setelah itu data terkumpul, ya, kemudian kita olah, kita analisis, baru kita tulis. Nah, tentu kita harus menulis sesuai dengan style jurnal yang kita tuju, karena masing-masing jurnal itu punya stylenya beda-beda ya. Contoh misalnya di jurnal Emerald, dari mulai cara menyusun abstrak saja sudah berbeda dengan jurnal di Frances and Tyler misalnya. Ya, nah sehingga kita perlu menyesuaikan dengan stylenya. Ada jurnal-jurnal misalnya yang dia hanya sampai pada result and discussion, tapi tidak ada kesimpulan. Nah, jadi ada jurnal tidak memberikan kesimpulan karena memang jurnalnya tidak menginginkan ada kesimpulan. Nah, kita perlu menyesuaikan dengan hal itu, termasuk juga berapa jumlah kata yang diperbolehkan, ya kita harus sesuaikan dengan itu. Nah, setelah beres, kita tinggal submit. Tinggal kita submit ke jurnal yang kita tuju. Nah, bagaimana cara kita memilih jurnal yang tepat, yang sesuai dengan tulisan kita, nanti kita akan diskusikan di waktu berikutnya. Nah, ini saya ingin berikan contoh, ya. Paper yang saya publish ya, di International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology. Ini kita lihat from imitation to innovation ya. Jadi jurnal yang saya rujuk berjudul Investigating Acceptance of Telemedicine Service through an Extended Technology Acceptance Model. Oke, nah di paper yang saya tulis, ya, saya membuat judul Investigating the Adoption of Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance Model, ya, an insight from the Indonesian Small and Medium Enterprises. Jadi objek penelitiannya berbeda, ya, tapi saya menggunakan konsep yang sama, yaitu teknologi acceptance model yang diperluas. Nah, perluasannya seperti apa? Ini variabel-variabelnya yang berbeda. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ya, sehingga variabel-variabel yang cocok untuk melengkapi konsep dari teknologi acceptance model yang sesuai dengan kondisi di Indonesia itu yang saya tambahkan.
Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang dosen, mahasiswa kebingungan mencari ide ya untuk bisa publish di jurnal Scopus. Tentu itu dialami oleh banyak orang, tidak hanya Anda mungkin ya. Tapi itu bisa kita atasi dengan cara kita banyak membaca ya, jurnal-jurnal yang bereputasi, tentu jurnal yang ada di di publisher-publisher yang saya sebutkan tadi yang terindeks Scopus. Nah, dari banyak membaca itu kita akan bisa menemukan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paper itu, dan dari situ kita akan muncul ide-ide ya untuk melakukan improvement dari paper-paper yang kita baca. Dan ketika kita sudah menemukan titik terang berupa ide-ide yang bisa kita lakukan untuk melakukan improvement, maka pada saat itulah jalan untuk bisa publish di jurnal Scopus sudah terbuka. Demikian sharing singkat saya, teman-teman semua. Ayo kita mulai menulis ya di jurnal Scopus. Jangan menunggu waktu lagi. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana yang sudah saya contohkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar ya dan terus melakukan improvement sehingga kita bisa meningkatkan kualitas tulisan kita untuk bisa publish di Scopus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.